masuk pada tahapan selanjutnya. Ini tahapan yang sering kita sebut sebagai kick-off meeting, yaitu pertemuan resmi pertama setelah proyek disetujui. Tujuannya sederhana tetapi cukup penting, yakni memastikan semua stakeholder punya pemahaman yang sama mengenai proyek ini sejak awal. Nah, di agenda ini terlihat nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan. Mungkin yang pertama nanti akan ada perkenalan tim, kemudian review background untuk proyek, kenapa proyek ini ada, kemudian pembahasan berbagai dokumen penting, misalnya business case, project charter, dan sebagainya. Kemudian struktur dari organisasi untuk proyek ini, capaian scope, time, dan cost yang sudah ditentukan, dan beberapa hal yang lain. Nah, kadang yang sering dilupakan adalah bagian yang terakhir ini, yakni action item, yakni siapa yang akan mengerjakan apa setelah meeting ini selesai. Jadi kick-off meeting bisa dianalogikan sebagai briefing sebelum pertandingan. Jika semua pemain tidak paham strateginya, maka bisa dipastikan permainan akan kacau. Jadi kick-off meeting ini bukan sekedar formalitas, tapi ini setting arahan awal dari project. Nah, berikutnya di project planning overview ini dipaparkan mengenai arti penting dari planning ini ya. Tujuan planning tentunya tidak lain adalah untuk membantu menjadi panduan dalam eksekusi. Artinya, kalau planningnya lemah, eksekusi hampir pasti nanti akan bermasalah. Nah, beberapa output penting dari tahapan planning ini diantaranya adalah pernyataan mengenai tim kontrak atau aturan main dalam tim nanti seperti apa. Kemudian pernyataan scope, apa yang akan dikerjakan, deskripsi work breakdown structure atau WBS, ya ini detailing pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Kemudian schedule yang tentunya berupa timeline, dan tidak kalah penting tentunya adalah risk register atau daftar risiko. Ini menunjukkan bahwa planning bukan saja satu dokumen, tetapi satu paket lengkap. Nah, di dunia IT, kesalahan umum yang sering terjadi adalah bagaimana project itu disikapi dengan langsung coding, tanpa ada deskripsi WBS, tanpa ada inisiasi untuk risk analysis, dan ujung-ujungnya nanti hasilnya pasti akan revisi terus-menerus. Jadi mindset yang bisa kita pegang sementara ini adalah slow in planning, fast in execution, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari Gantt chart atau project schedule. Yang penting pada bagian ini adalah Gantt chart menunjukkan timeline. Jadi dari April tanggal 15 sampai nanti Oktober tanggal 28. Kemudian juga menunjukkan hubungan antar aktivitas atau dependensi. Kemudian yang terakhir ada juga informasi siapa mengerjakan apa. Jadi cukup lengkap paparan timeline ini. Kalau diperhatikan mungkin ada fase inisiasi, ada planning, execution, kemudian monitoring, dan closing. Dan ada juga beberapa pekerjaan yang sifatnya paralel. Jadi ini jalan semuanya di waktu yang sama. Ada juga yang sifatnya sequence. Dikerjakan ini dulu, baru kemudian ini, baru kemudian ini, baru kemudian ini. Nah, Gantt chart ini membantu kita menjawab kalau satu task terlambat, dampaknya kemana aja nih misalnya. So, bisa kita lihat misalnya, ini terlambat, satu ini pekerjaan ini, misalnya ini survei terlambat, maka akan ada kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga akan mundur. Jadi ini bukan sekedar jadwal tentunya ya, tapi ini merupakan alat untuk menganalisa.
Nah, sesi slide yang berikutnya ini menggambarkan mengenai risk management secara konkret. Jadi contohnya misalnya case-case yang sering sekali menjadi penghambat pada penyelesaian sebuah proyek, diantaranya adalah ini, kurangnya masukan dari stakeholder, kemudian masalah keamanan, kemudian kendala atau beberapa hambatan berkenaan dengan outsourcing, atau beberapa feature yang tidak optimal. Intinya, semua hal ini perlu kita pertimbangkan. Resiko terbesar itu terkadang bukan dari aspek teknis, tapi seringkali munculnya datang dari human itu sendiri. Artinya dari stakeholder, dari member dari proyek kita, yang kemungkinan adanya gap atau permasalahan pada komunikasi. Jadi contohnya misalnya lack of input from stakeholder ya. Ini kejadian yang sering terjadi di proses pengembangan atau di proyek-proyek IT. Makanya risk management ini bukan hanya identifikasi tapi juga memprioritaskan mana-mana aspek yang perlu segera diberikan penanganan sebelum dia nanti menjadi permasalahan yang lebih besar. Oke, intinya gini, proyek yang baik bukanlah proyek yang tanpa resiko, tetapi proyek yang baik adalah proyek yang mampu mengidentifikasi resiko yang berpotensi muncul dan memiliki potensi untuk dikelola dengan baik juga. Nah, jadi ini juga perlu menjadi perhatian oleh para semua project manager.